pagi Bapak dan Ibu calon guru penggerak Kalimantan Selatan. Selamat pagi Ibu Agustina Senjaja selaku fasilitator dan Bapak Samsu MM selaku pengajar praktik. Pagi ini saya bersama Bapak Sukaranadi SPD MM, Kepala Sekolah SMA 1 Kelembang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya akan mewawancarai mengenai pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan seorang kepemimpinan. Di hadapan saya, bagaimana Pak? Kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah. Mohon izin Bapak, saya menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dilema etika, di mana dilema etika sendiri itu kita ketahui sebagai situasi yang sulit dihadapi seseorang ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang benar, dan ada juga yang lainnya juga benar, seperti itu Pak. Jadi bagaimana Bapak sendiri sebagai kepala sekolah nanti akan membantu saya dalam artinya memberikan informasi kepada saya yang saya perlukan dalam seperti apa yang harus saya lakukan sebagai seorang pemimpin nantinya. Nah Bapak, pertanyaan pertama, selama ini sih bagaimana sih Bapak sendiri mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Karena kita tahu sendiri bujukan moral itu beda dengan dilema etika Bapak. Terima kasih. Ya, selama ini berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral ini memang dalam pelaksanaannya kita harus betul-betul mengidentifikasinya dengan baik. Caranya adalah bagaimana kita perlu mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Jadi harus betul-betul kita pelajari dulu ya kasusnya, kemudian kasus itu bisa kita simpulkan. Baik, nah, kesimpulan itu dapat kita gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan. Iya. Jadi ini, apakah ini konteksnya dilema etika atau nanti juga termasuk dalam hal berkaitan dengan bujukan moral. Nah, jadi kita harus betul-betul mengidentifikasi itu dengan cara mempelajari dan menyimpulkannya terlebih dahulu. Demikian. Terima kasih Bapak. Berikutnya untuk pertanyaan kedua, selanjutan dari permasalahan tentang dilematika ya Pak, bukan dengan bujukan moral yang kita bicarakan nanti. Ya. Mungkin di lain sesi Pak kita tentang bujukan moral Bapak. Jadi bagaimana Bapak dalam hal ini menjalankan keputusan Bapak dan mengambil keputusan Bapak, terutama bila ada kasus dua kepentingan itu dianggap sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan universal Pak. Bagaimana ya memberikan artinya pengambilan keputusannya seperti apa kalau sama-sama benar nih? Ya, kalau kita dihadapkan dalam kasus yang sama-sama benar, berarti kita ini konteksnya dalam dilema etika kan? Iya. Maka kita harus melihat hal yang mungkin menjadi reaksi spontan kita pertama. Jadi ketika kita melihat bahwa ini kasusnya ini sama-sama benar, kita akan secara intuisi ya, kita seorang pemimpin itu akan bereaksi secara spontan. Nah, kemudian kita harus juga mempelajari dengan baik apakah nanti tindakan kita ini nanti sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, jadi ini kalau kita ambil keputusan ini, nanti ini seperti apa nanti ini, ya kan? Dengan keyakinan yang kita yakini, nanti wah ini betul sama benar sama baik, tapi kita harus memprioritaskan mana yang harus kita putuskan. Ya, jadi itu yang mungkin harus kita ambil langkah-langkahnya seperti itu. Apakah itu tergantung dari waktu itu jangka pendek atau jangka panjang? Iya, betul. Ini yang jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Itu juga harus menjadi perhitungan. Yang kedua, yang mungkin perlu juga kita mendasarnya itu adalah kalau ini kita ambil keputusan secara publis nanti ini seperti apa.
Artinya secara publik nanti dengan hasil keputusan kita ini nanti seperti apa itu harus menjadi pertimbangan tersendiri juga. Karena nanti itu berefek ya Pak ya nanti Iya, yang lainnya. gitu. Oke. Berikutnya Pak, langsung saja saya menanyakan, kira-kira Bapak tadi sudah menjelaskan, jadi mungkin saya minta pertanyaan lagi nih. Hal yang Bapak selama ini Bapak lakukan sebagai kepala sekolah yang Bapak anggap efektif itu yang seperti apa Pak? Mungkin bisa diulang lagi tadi Ya. tentang pengambilan Bapak, keputusan Bapak tadi. Yang efektif itu berkaitan dengan Kasus D5 Etika. kasus D5 Etika itu adalah kita harus betul-betul mempelajari dan menyimpulkan tadi. Terus nanti kita harus langkah-langkah kita adalah bagaimana kita nanti mengambil nilai-nilai yang kita yakini nanti dari keputusan kita itu efeknya dalam jangka pendek seperti apa, jangka panjang seperti apa, dan nanti juga kalau ini menjadi keputusan kita secara publik nanti melihat keputusan ini seperti apa, itu harus menjadi pertimbangan. Nah, jadi supaya lebih efektif adalah bagaimana nanti keputusan kita itu bisa bermanfaat tidak saja kepada kasus D5 Etika, baik menyangkut dalam hal orang per orang, nanti juga secara kelembagaan pun kita harus mempertimbangkan itu. Pertanyaan berikutnya, Bapak, Ya. kira-kira bukan kira-kira sih, selama ini apa sih yang dilakukan Bapak selaku kepala sekolah dalam menjawab tantangan pengambilan keputusan itu sendiri? Menjawab tantangan untuk pengambilan keputusan itu yang jelas kita harus ada nggak tantangannya? pasti ada. Pasti ada, baik di 5 etika maupun bujukan moral dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangan itu akan menjadi langkah kita agar pengambilan keputusan itu bisa bersifat positif nanti kan, dan efeknya tentu pasti ada. Nah, oleh karena itu kita perlu data faktanya seperti apa ya kan, sehingga ketika kita mau mengambil keputusan kita harus betul-betul menyimpulkan itu mana yang terbaik yang harus kita ambil keputusannya. Baik Bapak. Apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika? Misalnya, apakah Bapak punya jadwal untuk menyelesaikan dilema etika atau berdasarkan situasional atau bagaimana Pak? Atau mungkin itu secara prosedural Bapak selesaikan atau bagaimana bentuknya, prosedurnya? Ya, kita kalau menyangkut masalah-masalah yang seperti itu tadi, konteksnya secara kelembagaan kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Mungkin dalam hal kasus misalnya, ada yang penting, ada yang tidak penting, ada yang contoh kecil aja mungkin masalah misalnya kantin di sekolah kita. Nah, kantin di sekolah kita mereka jual jajanan dan sebagainya. Nah, kita harus yang di 5 etika itu yang penggunaan plastik misalnya, ya kan air mineral, ya kan air mineral gelas, botol dan sebagainya. Secara ini kan boleh-boleh saja, tetapi ketika kita menerapkan bahwa di sekolah kita itu tidak mengurangi sampah botol atau sampah plastik, maka kita akan melarang itu. Tetapi di sisi lain, ya kan yang kantin-kantin ini akan, loh gimana Pak, kita jualan kayak gini kan udah jadi masalah sebenarnya kan, airnya sehat dan sebagainya. Nah, tapi kita harus mengambil, maka kita ajak untuk berdiskusi. Berarti itu berdasarkan kurun waktu ya Pak ya. Itu termasuk keperluan yang penting sekali dibandingkan kita membiarkan gitu. Dan ketika kita ajak diskusi untuk berkaitan dengan itu, kemudian nanti kita akan memberi jeda waktu, rentang waktu mulai tanggal sekian, hari sekian, maka ini kita sudah tidak ada lagi untuk berjualan dengan air mineral, botol atau gelas. Jadi kita ada rentang waktu itu sehingga mereka bisa memahami. Dalam hal persis benar dengan sama benar ya Pak. Iya, Dia mau benar jualan, sama benar. dia mau jualan, tapi kita juga punya peraturan ya Pak. Ya, begitu. Oh iya. Itu kan kasus apa? Apakah ada selama ini yang membantu Bapak, atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika sendiri? Yang jelas kita bisa
komunikasi dengan Wakasih, dengan guru-guru senior, nah itu satu. Yang kedua yang tadi yang kita sampaikan, bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan orang lain, dengan yang menjadi konteks kasus yang di 5 etika itu tadi, sehingga apa, pengambilan keputusan kita tuh lebih clear, lebih bagus dan lebih positif hasilnya. Baik. Berarti untuk menjawab pertanyaan tadi pasti ada yang membantu Bapak. Dalam hal ini mungkin pihak sekolah sendiri, kemudian faktor yang mendukung adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang lain ya Pak ya, dalam penyelesaian masalah dilema etika sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak, mengenai apakah pernah Bapak melakukan refleksi sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika sendiri? Harus. Jadi kita harus merefleksi itu. Jadi supaya apa hasil yang kita ambil keputusan itu, apakah ini dalam konteks-konteks yang sama kasusnya berikutnya kita juga melakukan cara yang sama, atau nanti perlu kita ada perbaikan-perbaikan, ya kan? Dan berkaitan dengan keputusan yang sudah kita ambil, ketika kita merefleksi ada hal yang misalnya tidak pas, bisa kita revisi istilahnya, kan begitu. Jadi refleksi itu satu hal yang penting dan itu hal yang utama harus kita lakukan. Baik Pak, saya mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita pagi ini bahwa Bapak sebenarnya sudah melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus yang Bapak anggap merupakan dilema etika, dan itu Bapak selesaikan dalam jangka waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya Pak ya. Kemudian juga prosedur pun juga sudah Bapak lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dianggap efektif bagi penyelesaian dilema etika sendiri. Kemudian untuk pihak yang membantu Bapak, tentunya Bapak sebagai leader ya Pak ya, tipe kepemimpinan Bapak sebagai leader ya, bukan sebagai motivator ya Pak ya. Karena kadang-kadang jadi ada satu tambahan yang ini, saya bertanya sendiri, pemimpin itu yang idealnya seperti apa sih Pak? Pemimpin itu tegas, yang idealnya itu tegas, dan mau terbuka, mengayomi. Iya. Baik, demikian saya di sini berterima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan dalam kegiatan Bapak, kesibukan Bapak. Demikian Bapak dan Ibu calon guru penggerak Kabupaten Tapin, wawancara saya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan wawancara dengan kepala sekolah yang lain. Segini dulu dengan Bapak Sekar Nadi dari SMA 1 Kelumang Hilir. Makasih Bapak. Sama-sama. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tapin, Bapak dan Ibu calon guru penggerak seluruh Indonesia. Pagi ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan kepemimpinan. Pagi ini saya bersama Bapak Sukiman, SPD MPD, Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Indri. Ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah bagus, sehat. Baik Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak di pagi ini. Saya di sini melakukan tugas itu melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dan dikaitkan dengan dilema etika Bapak. Bapak, pertanyaan pertama saya adalah selama ini bagaimana Bapak sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang boleh dikategorikan sebagai dilema etika ataupun bujukan moral? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh kepada saya bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut. Oke, begini. Terima kasih Bu Indri. Jadi kepala sekolah sebagai seorang leader yang memimpin sebuah lembaga pendidikan memang
dituntut untuk memiliki kompetensi untuk memetakan berbagai kasus masalah yang dia hadapi, karena dia pasti akan menghadapi berbagai masalah di dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan yang dia pimpin. Nah, salah satunya adalah kompetensi atau kecakapan mengidentifikasi dilema etik atau bujukan moral. Nah, dilema etik dengan bujukan moral memang berbeda, Bu Indri ya. Kalau dilema etika itu seorang leader, seorang kepala sekolah itu dihadapkan pada masalah yang benar dengan persus benar, yang baik persus baik, tetapi kepala sekolah harus memilih salah satu. Nah, kalau bujukan moral itu kepala sekolah dihadapkan pada satu kasus atau masalah benar berhadapan dengan salah. Nah, dari dua tipe ini memang bujukan moral itu lebih simpel karena kepala sekolah tinggal memilih yang benar dan yang salah, dan dia memutuskan salah satu. Nah, tapi kalau dilema etik itu kepala sekolah harus memutuskan salah satu sesuatu hal yang baik sama baik, begitu. Mungkin sampai di situ mungkin. Iya. Mengidentifikasinya sampai di situ aja. Sebenarnya benar sekali yang Bapak katakan tadi mengenai dilema etika dengan versus bujukan moral sendiri, Pak. Berarti Bapak bisa memberikan saya jawaban pertanyaan kedua seperti ini. Kira-kira dalam waktu Bapak kepemimpinan Bapak sendiri, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, ini berarti khusus untuk dilema etik ya, Bu? Baik, Pak. Oke. Biasanya pengalaman saya menangani masalah-masalah yang terkait dengan dilema etik itu biasanya saya melibatkan beberapa tim saya, kemudian saya ajak untuk menganalisa. Kan dilema etik itu kategorinya kan kita dihadapkan masalah yang benar sama benar, baik sama baik. Kemudian kita harus memilih salah satu. Nah, biasanya itu pengalaman saya, kita akan menganalisis mana masalah yang memiliki kebermanfaatan lebih besar kepada warga sekolah. Kan karena ini masalahnya baik sama baik, benar sama benar. Tapi kita harus memilih salah satu. Maka dari itu kita harus membuat sebuah skala prioritas mana yang memiliki kebermanfaatan yang lebih besar untuk warga sekolah. Artinya good for me, good for you, and good for all. Mungkin begitu, Bu. Pertanyaan nomor 2. Iya, betul, Pak. Jadi Bapak dalam hal ini tentu melibatkan semua guru mungkin ya, Pak ya, atau mungkin orang-orang lain yang artinya berkepentingan dalam penyelesaian masalah dilema etika itu sendiri ya, Pak ya. Jadi kemudian nih, kalau untuk langkah berikutnya nih, langkah apa sih yang Bapak atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam penyelesaian masalah dilema etika sendiri setelah Bapak melibatkan guru-guru tadi, Pak, misalnya dalam kasus misalnya apa begitu. Begini, Bu. Contohnya di dalam konsep manajemen kita mengenal 4 kuadran cara menghadapi masalah. Kan ada penting, masalah yang penting dan mendesak. Kalau kita menghadapi masalah yang penting dan mendesak, itu artinya harus segera kita eksekusi. Berarti ya. Terus ada juga kuadran 2 yang penting tapi tidak mendesak. Kalau penting tidak mendesak artinya kita bisa menjadwalkan kapan dieksekusi masalah itu. Kemudian ada juga yang masalah yang tidak penting tapi mendesak. Kalau ini terserah kepala sekolahnya. Tidak penting tapi mendesak. Iya, ada yang tidak penting tidak mendesak. Ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak, berarti itu kita abaikan. Nah, nanti dalam kasus-kasus seperti ini kita memang perlu kita memilih mana yang paling penting dan mendesak, itu kita eksekusi lebih dulu. Tapi kalau yang tidak penting, penting tapi tidak mendesak, berarti kita jadwalkan. Nah, kemudian kalau yang kedua biasanya saya melibatkan pada teamwork, ya, teamwork, melibatkan
orang-orang yang terutama yang berkaitan dengan tupoksinya. Dalam hal ini kalau misalnya masalah kurikulum, kita selalu koordinasi dengan Wakasek kurikulum. Kalau kaitannya dengan masalah kesiswaan, penegakan disiplin, itu kita bisa koordinasi dengan Wakasek kesiswaan, BP dan wali kelas. Jadi lebih baik kita melibatkan tim supaya keputusan yang kita ambil itu lebih efektif dan efisien. Iya, berarti tergantung dengan kepentingan yang harus diselesaikan tadi ya Pak, ya berdasarkan 4 hal dasar tersebut. Iya. Kemudian Bapak ini menanyakan nih, hal apa saja sih yang Bapak rasakan selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Yang paling efektif? Iya, yang paling efektif tadi Pak, yang Bapak bilang tadi kan yang Bapak tadi sudah melibatkan tim Bapak dalam tupoksinya. Begini Bu Hendri, kan di dalam misalnya gaya ya, kepemimpinan, ya? dalam gaya kepemimpinan, dalam gaya kepemimpinan itu kita kan mengenal gaya otoriter, iya. gaya demokratis, Iya. ada gaya delegatif, gaya kepemimpinan instruktif delegatif. Artinya kepala sekolah memang punya power, punya kekuatan untuk menerapkan mana yang dia pilih, ya. Apakah dia otoriter? Kalau otoriter artinya kepala sekolah itu harus dia mengambil tindakan atas nama dirinya dan menyelesaikan kasusnya. Kemudian kalau yang demokratis, dia harus melibatkan banyak tim yang terlibat dalam masalah itu. Kalau delegatif itu kasus itu diselesaikan dengan cara mendelegasikan kepada bawahannya secara langsung, tanpa harus diskusi, karena gaya kepemimpinan delegatif juga penting, delegatif instruktif itu. Nah, kalau yang bicara tentang masalah efektif, kalau masalah dilema etik itu memiliki dampak eskalasi luas terhadap warga sekolah dan dalam waktunya harus mendesak, maka gaya kepemimpinan demokratis yang harus kita terapkan. Kita harus ajak ngomong ke semua tim, semua tim yang terlibat di dalam terkait dengan kasus dilematik ini, mulai dari wakil kepala sekolah, mungkin BP, terus komite juga pernah Bapak melakukan gaya kepemimpinan otoriter dalam waktu mungkin terdesak atau bagaimana? Apakah pernah Pak? Iya, kalau pada situasi tertentu memang seorang kepala sekolah dia harus punya feeling ya bahwa ini masalah ini bisa saya selesaikan sendiri tanpa saya harus melibatkan tim saya. Ada kasus-kasus tertentu kita harus bertindak, mengambil keputusan tegas, keputusan kita, sehingga anak buah kita pun juga harus mengikuti keputusan yang kita ambil. Kemudian berikutnya Pak, mungkin apakah Bapak sendiri memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilematika, di mana bila Bapak di sana menyesuaikan langsung di tempat atau dalam hal jadwal tertentu atau prosedur ataupun dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan menurut waktunya tadi ya Pak ya, penyelesaian masalah tadi Pak. Begini Bu, kalau kan di lembaga pendidikan ini kalau kasus-kasus dilematik itu munculnya memang di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu tertentu, misalnya kasus-kasus masalah PPDB, kasus masalah ujian nasional, ujian sekolah, pembagian ijazah, penilaian akhir semester, itu masalah kan kadang-kadang kita punya menghadapi masalah-masalah. Kalau itu kan karena kegiatan akademik itu sudah terjadwal, maka kita boleh menyusun suatu time schedule, kapan masalah-masalah itu muncul harus kita eksekusi. Tetapi kita tidak, yang kedua, di dalam menyelenggarakan pendidikan kan problem, masalah-masalah yang kita hadapi kadang-kadang kan bisa sporadis, spontan. Maka dari itu ya kadang-kadang kita kalau masalah itu munculnya sporadis dan spontan, kita juga harus siap setiap saat sanggup mengeksekusi dan menyelesaikan masalah. Jadi tidak mesti harus pakai time schedule pasti. Ada beberapa kasus yang memang harus terjadwal sepanjang tahun, problem itu akan selalu muncul. Maka kasus penegakan disiplin siswa itu kan jelas mulai dari awal tahun ajaran, akhir tahun ajaran mungkin akan selalu ada. Sehingga itu penanganannya harus di saat masalah itu muncul harus kita selesaikan saat itu juga. Tetapi kalau masalah-masalah yang munculnya insidentil sesuai dengan kalender akademik seperti kasus masalah PPDB,
masalah ujian, masalah penilaian akhir semester itu boleh kita bikin time schedule-nya. Oke. Saya menyimak sekali apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi dalam penyelesaian dilematika sendiri kita melihat dulu ini emergency apa tidak ya Pak ya? Atau mungkin masih dalam hal ini merupakan kegiatan yang rutin. Iya. Yang sudah terbiasa. Nah, Bapak pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika sendiri? Oh iya, kalau tadi Bu Indri kan masalah seseorang atau faktor. Iya, faktor ya apa? Faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang berarti personal. Iya, kalau Pak. faktor berarti kondisi ya. Kalau faktor personal itu saya pikir kalau kita kepala sekolah ya orang-orang yang dekat dengan kita, yang sudah membantu kita secara dalam tugas-tugas profesional sebagai kepala sekolah, orang-orang terdekat yang membantu kita itu orang-orang yang penting. Jadi saya kayak wakil kepala sekolah, wali kelas, BK, BP, BK, dan lain sebagainya. Guru dan tenaga pendidikan semuanya itu orang-orang yang penting. Kita nggak ada artinya tanpa mereka. Betul. Kita tidak bisa menjalankan program ini berjalan sendirian kan nggak mungkin. Kita perlu mereka. Jadi orang-orang yang penting menurut saya ya beliau-beliau yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau faktor itu berarti kondisional, kondisi ya seperti iklim, situasi kepemimpinan yang kondusif, keterbukaan, terus kita selalu melibatkan tim dalam membahas rencana strategis ataupun problem-problem apa, kita selalu melibatkan tim-tim kita yang di bawah lingkaran circle-circle yang terkait dengan permasalahannya, seperti di lingkungan wakil kepala sekolah, di circle wakil kepala sekolah kita juga punya koordinasi khusus, dengan circle-nya wali kelas kita punya koordinasi khusus. Bapak, ini merupakan pertanyaan terakhir Pak. Pernahkah Bapak dalam ada kondisi Bapak merefleksikan apa yang menjadi keputusan Bapak dalam penyelesaian dilema etika sendiri? Ketika sudah dihadapkan, sudah diselesaikan, pernahkah mungkin Bapak melakukan refleksi sendiri terhadap apa yang sudah Bapak putuskan itu sendiri? Oh iya Bu, penting merefleksikan diri itu, refleksi terhadap sebuah keputusan yang sudah kita ambil itu penting karena sebelum atau sesudah Pak? Sebelum ya, refleksi, kalau refleksi kan sesudah diambil keputusan. Kita untuk mengevaluasi, mengetahui sejauh mana keputusan ini punya dampak terhadap warga sekolah. Kan perlu kita analisa juga, kita refleksi juga. Kemudian apakah ini tantangan Bapak sendiri? Oh ya Bu, begini, kalau seorang pemimpin itu pasti memiliki tantangan. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu tentang sesuatu, maka yang dihadapan ke depan, yang dihadapi oleh seorang pemimpin itu pasti sebuah risiko. Risiko dari sebuah keputusan yang diambil. Jadi seorang pemimpin maka harus memiliki kesiapan untuk menghadapi semua kemungkinan, semua risiko yang akan dihadapi dari luar dari keputusannya. Karena kita yakin bahwa keputusan yang sudah kita ambil itu tidak semuanya orang akan setuju dengan keputusan kita. Bahkan ada yang kadang-kadang nggak setuju, bersifat kontradiktif terhadap keputusan kita. Dan itu ya harus siap kita hadapi. Sebagai seorang pemimpin harus siap menghadapi semua risiko tentang segala sesuatu apa yang sudah kita putuskan. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu pasti dibayar dengan sebuah risiko. Risikonya pasti selalu ada. Untuk sendiri apa ya, seorang pemimpin itu harus bijak Pak. Berarti ada nilai kebajikan yang pasti dipunyai oleh kepala sekolah ya Pak. Bagaimana menurut Bapak seperti itu? Iya, kan kalau seorang pemimpin itu nilai kebajikannya kan letaknya ketika dia sudah memutuskan sesuatu dan keputusan itu baik, populis dan berdampak positif terhadap seluruh warga sekolah, berarti itu nilai kebajikannya kan di situ. Misalnya kita sebagai kepala sekolah, kita membuat action plan kegiatan Jumat bersih, Jumat takwa, Jumat sehat, terus
Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat takwa. Kalau misalnya siswa kita diberi kebiasaan untuk sholat duha bersama, terus tilawah, baca Al-Quran tiap pagi. Kan kalau seluruh warga sekolah melaksanakan itu kan, itu di situ kan nilai kebajikannya kan. Ya, sebuah keputusan seorang leader itu akan memiliki nilai kebajikan apabila memiliki kebermanfaatan terhadap seluruh warga sekolah. Itu nilai kebajikannya di situ. Kalau kegiatan misalnya kita menginstruksikan untuk Jumat bersih, kan berarti seluruh warga sekolah aktivitas melakukan kebersihan warga sekolah. Kan nilai kebajikannya berarti kan karakter hidup, pola hidup bersih dan sehat kan ya, bisa terbangun di sekolah gitu ya. Oke. Bapak, terima kasih atas wawancaranya di akhir Habis, Bu, ya? Iya, sudah habis. Di akhir pertanyaan ini artinya nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru, kemudian juga kepala sekolah itu juga sebenarnya telah diterapkan oleh kepala sekolah yang sudah senior seperti Bapak dan yang sudah pendahulu sebelumnya. Jadi dalam penyelesaian dilema ketika sendiri, mungkin Bapak dengan bijak, dengan berpikir ini, dengan pikir panjang, Bapak sudah menerapkan nilai kebajikan sendiri dalam pengambilan keputusan Bapak sendiri. Tidak terkecuali dengan bujukan moral tadi ya Pak ya. Bahwa bujukan moral itu, kata Bapak tadi, itu mengenai benar apa salah. Yang berasal mungkin dari anak buah ya Pak ya. Atau mungkin ada gimana Pak kalau menghadapi yang seperti itu Pak? Yang maksudnya yang bujukan moral Pak. Kalau Bu Indri, kalau bujukan moral lebih simpel Bro. Iya. Karena kita dihadapkan pada satu hitam dan putih. Iya. Kita tinggal memutuskan, kita harus memutuskan yang hitam atau yang putih. Wawancaranya harus ya. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi bujukan moral itu lebih simpel daripada dilema etik. Kalau dilema etik itu lebih rumit. Karena kita dihadapkan pada sesuatu yang benar, bertemu benar, tapi kita harus memutuskan salah satu. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf atas waktunya. Mungkin Bapak saat ini lagi ada kesibukan ya. Oke, nggak apa-apa Bu, lagi sekarang siap-siap ya. Sibuk ya. Demikian wawancara saya dengan Bapak Sukiman, SPDMPD. Kita akan lanjut dengan wawancara berikutnya dengan kepala sekolah yang juga merupakan dari kepala sekolah yang sekolah besar tentunya ya, dan kita banyak belajar dari itu. Akhir alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan batuk Bapak. Menahan batuk. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Darmayani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapin. Saat ini bersama Bapak Dedi Andreas Setiawan, MPD, selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Dedi dengan modul 3.1 pengambilan keputusan kepemimpinan. Baik Bapak Dedi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu Indri. Ya, Ibu Pak. Indri bagaimana juga kabarnya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak sempatkan dengan saya di siang ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya, dan baik. saya mengharapkan ada ilmu yang bisa saya ambil sebagai calon guru penggerak di angkatan ini ya, dan bisa berkontribusi kepada pengambilan keputusan saya di sekolah yang akan saya pimpin di SMA 1 Piani. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama mungkin Bapak bisa menjawab kepada saya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak sendiri?
Ya, baik Bu Indri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bu Indri berkaitan tentang dilema etika yang ada di sekolah. Tentunya di setiap sekolah itu memiliki permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan dilema etika atau beban moral. Salah satu contohnya itu misalnya kita sebagai pimpinan atau kepala sekolah dihadapkan kepada suatu masalah di mana kita harus mengambil sebuah keputusan atau solusi uh, tanpa mengesampingkan kepentingan di satu sisi dan kepentingan sekolah sebagai yang utamanya seperti itu. Baik, berarti duanya harus seimbang ya Pak ya? Iya, baik. Dalam artian kalau memang ada permasalahan etika di sana menyangkut sekolah ataupun juga murid juga termasuk di dalamnya. Kemudian dalam pengambilan keputusan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak selama ini? Di mana kadang-kadang ada kasus ada kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama penting dan mengandung nilai kebajikan universal Pak, seperti kasih sayang, rasa peduli, kemudian tolong menolong. Itu bagaimana Bapak? Ya tentunya di setiap kasus yang kita hadapi itu kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut seperti yang Ibu Indri sebutkan. Artinya kita harus menitik beratkan pada nilai-nilai kebajikan, kemudian tolong menolong seperti itu. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat kepentingan lain yang berkaitan dengan sekolah seperti itu. Sebagai contoh misalnya setiap sekolah kan memiliki sumber dana finansial berupa dana BOS yang sudah ditentukan porsi-porsinya. Nah kemudian di satu kasus sekolah itu harus mengirim anak untuk mengikuti lomba. Sedangkan anggaran untuk pengiriman lomba itu mungkin masih minim seperti itu. Nah pada satu hal tersebut, tentunya kita dihadapkan bahwa penting untuk sekolah mengirim anak untuk ikut lomba. Tetapi di satu sisi kalau kita menggunakan penggunaan dana BOS tadi, kita juga akan mengambil porsi yang lain. Nah, dalam hal itu kita harus mengambil sebuah keputusan. Kemudian keputusan itu tidak memang hasil akhirnya diambil oleh keputusan kepala sekolah, tetapi tentunya berdasarkan hasil mufakat dengan rekan guru, lokasi kesiswaan, lokasi kurikulum, beserta orang tua siswa. Sehingga kepala sekolah dapat mengambil satu pegangan untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Apakah anak itu dikirim untuk mengikuti lomba atau tidak seperti itu. Nah, kalau sudah dengan dua kasus, artinya itu satu kasus, tapi dengan kebijakan yang mungkin harus mempertimbangkan ya kondisi sekolah dengan kondisi yang harus kita hadapi. Berarti kira-kira nih kalau Bapak sendiri apa punya langkah-langkah tersendiri atau prosedur yang Anda lakukan untuk menghadapi masalah seperti itu gimana Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, misal sebagai contoh yang tadi saya sampaikan, saya akan melibatkan rekan-rekan guru, kemudian diantaranya itu kan karena melibatkan pengiriman siswa dalam lomba, berarti saya melibatkan wakasek kesiswaan, kemudian pembina OSIS dan wali kelas seperti itu. Dan juga yang penting itu bendahara BOS. Di sekolah saya akan berembuk dulu untuk memutuskan apakah bisa dana tersebut dialihkan untuk pengiriman siswa. Nah, kemudian berdasarkan hasil keputusan itu, orang tua siswa juga dilibatkan. Nah, mungkin memang kasus yang sudah saya hadapi kebetulan berkaitan dengan dana tadi, orang tua siswa siap membantu kekurangan dana untuk pengiriman siswa tersebut, sehingga kepentingan siswa untuk dapat mengikuti lomba ke tingkat yang lebih tinggi lagi itu bisa terjadi seperti itu. Baiklah Bapak, saya menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi menurut Bapak sendiri sih, dengan melakukan hal tersebut, apakah hal tersebut bisa Bapak anggap efektif dalam hal pengambilan keputusan yang ibaratnya seperti dalam
ini kan seperti dilema etika ya, mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Kira-kira bagaimana itu Pak? Apakah sudah Bapak anggap efektif atau masih perlu ada perkembangan lagi? Iya, kalau kita sudah berhadapan dengan kasus tersebut, itu adalah keputusan yang paling efektif menurut saya ya. Iya. Memang pada dasarnya kan kita sudah membuat perencanaan untuk pengeluaran sekolah dari dana BOS. Iya. Nah, biasanya sekolah itu hanya merancang pengeluaran itu untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, jarang kan misalnya dari 10 siswa mungkin ada 2 atau 1 orang saja yang naik lagi ke tingkat nasional. Nah, biasanya problemnya itu terjadi pada saat itu. Nah, sehingga dilema etika tadi dapat diambil sebuah keputusan dengan cara-cara tadi, melibatkan rekan-rekan guru dan juga melibatkan orang tua siswa tadi. Iya. Baik. Pertanyaan saya berikutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika sendiri, Pak? Iya, tentunya setiap permasalahan dan keputusan itu ada tantangannya ya. Artinya di satu sisi orang tua siswa dan si siswa itu sendiri juga merupakan tantangan. Artinya dia menuntut kepada sekolah untuk dapat supaya saya dapat dikirim ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi kan di satu sisi lagi Bendahara POS juga menyampaikan bahwa anggaran untuk mengirim siswa untuk ikut lomba ke tingkat nasional itu juga mendapatkan hambatan karena anggarannya tidak memenuhi lagi untuk ke tingkat nasional karena sudah habis untuk tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, dari hal itu tantangan-tantangan itu makanya saya melakukan diskusi untuk mendapatkan tempat dengan melibatkan mereka sehingga dapat menemukan solusi untuk permasalahan tadi. Oke. Terlepas dari itu semua, apakah Bapak sendiri memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur apa sih yang Bapak jalankan selama ini? Iya, tentunya kasus itu kita melihat dulu apakah kasus itu sifatnya ringan atau berat. Nah, kalau yang ringan saya akan langsung mengambil keputusan secara langsung seperti itu Bu. Nah, tetapi kalau itu melibatkan dengan finansial, kemudian melibatkan orang banyak, tentunya saya harus membuat tata kelola untuk mengambil sebuah keputusan tadi. Nah, jadi pertama kasus tadi masuk dulu dari kesiswaan atau wali kelas ke saya. Nah, kemudian saya melakukan rapat terbatas dengan rekan-rekan sejawat untuk mencari sebuah solusi terhadap permasalahan tadi. Nah, itu mungkin dalam 1 hari misalnya. Nah, nanti setelah rapat dengan rekan sejawat tadi, besoknya nanti saya akan mengundang orang tua siswa tadi untuk menemukan solusi permasalahan tadi. Nah, jadi tergantung permasalahannya Bu, apakah ringan atau berat. Nah, kalau yang berat itu saya harus melakukan langsung. Iya Pak ya. Ada sedikit lagi sih Pak pertanyaan yang masih mau saya tanyakan. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat mempermudah ataupun juga membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika sendiri? Ya, baik Ibu Indri. Jadi tentunya di sekolah itu kan saya tidak bisa bekerja sendiri. Nah, saya sangat dibantu sekali oleh rekan-rekan sejawat. Nah, tentunya seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya sangat dibantu oleh Bendahara POS. Meskipun mereka sudah menyampaikan bahwa anggaran untuk pengeluaran itu tidak ada, tetapi dari langkah-langkah yang tadi disebutkan dalam menyelesaikan dilema etika, selain bendahara di sekolah, beserta rekan-rekan sejawat, orang tua siswa itu juga memiliki peran penting dalam pengambilan sebuah keputusan itu. Walaupun hasil akhirnya itu saya yang membuat keputusan. Berarti dengan pertimbangan yang matang ya Bapak dalam hal ini, kalau untuk kasus dilema etika sendiri Bapak perlu beberapa proses yang harus Bapak buat sendiri.
Nah, kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak tadi sampaikan kepada saya, kira-kira pembelajaran apa sih yang Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan untuk dilema etika sendiri? Baik Bu Indri, jadi dari pengalaman saya menghadapi permasalahan-permasalahan dilema etika itu, yang sangat menjadi pelajaran sekali bagi saya adalah pentingnya melibatkan orang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian kita juga perlu mengumpulkan fakta-fakta. Nah, kita jangan hanya sepihak mendengarkan informasi, kita harus mendengarkan dari dua sisi yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa melibatkan orang-orang tersebut, kita berdiskusi untuk berembuk menentukan permasalahan tadi, bagaimana solusi akhir yang dapat bermanfaat bagi kita semua dan minim untuk dampak-dampak negatifnya. Jadi dengan kesimpulan seperti ini ya Pak, kalau dalam mengidentifikasi, saya akan merevisi sedikit jawaban-jawaban Bapak. Yang pertama, mengidentifikasi kasus yang selama ini merupakan dilematika atau berjokat moral itu Bapak sementara yang hal pertama kali adalah Bapak menganalisis dulu deh. Ya, menganalisis dulu apakah ini dilematika yang sifatnya mudah ataupun susah, itu Bapak kategorikan dulu. Kemudian dalam perkembangannya Bapak juga menjelaskan bahwa prosedur-prosedur yang sudah Bapak lakukan itu merupakan prosedur-prosedur dengan tahapan-tahapan tertentu, berpikir, sejenak, ataupun juga Bapak juga berkomunikasi dengan orang lain dalam hal berkolaborasi lah dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu penyelesaian masalah dilema etika. Mungkin. Baiklah Bapak, saya sangat berterima kasih sekali atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga pembelajaran ini dapat berguna bagi saya sebagai salah satu calon guru penggerak yang saya ikuti selama ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya wawancara dengan Bapak Dedi Andreas Setiawan, demikian wawancara saya kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.